ini diberikan kesempatan untuk sharing mengenai chronic coronary syndrome, a change in paradigm. Mungkin sambil diingatkan mungkin teman-teman yang belum join agar dapat join karena sesi ini di moderatorin dan sebagai panelis adalah Dr. Yusri sendiri dan Dr. Ria dari Rumah Sakit Kanujoso dari SMF Jantung dan Pembuluh Darah. Oke, mohon izin dok dimulai kita sharing pada hari ini. Jadi materi yang saya bawakan pada hari ini mengenai chronic coronary syndrome, a change in paradigm. Jadi yang pertama tadi judulnya adalah perubahan dari paradigma yang perlu kita tahu dari tahun 2013 sampai mungkin sampai sekarang kita masih terngiang-ngiang ada bentar saya annotate dulu spotlight. Ya. Ada guideline atau terminologi yang kita tahu adalah stable coronary artery disease. Itu adalah atau stable CAD. Nah, itu ternyata sekarang berubah menjadi chronic coronary syndrome tahun 2019 dan subset berbagai macam subset klinis yang nanti kita bahas di presentasi dan slide-slide selanjutnya. Mengapa berubah dan mengapa sangat penting kita pahami terminologi dari akut menjadi dari stable menjadi chronic coronary syndrome. Nah, ternyata karena ada beberapa hal yang mungkin kita sama-sama perlu tahu. Nah, kita bahas di terminologi dulu. Jadi dua-duanya ini yang kita sudah sering tahu adalah acute coronary syndrome (ACS) dan yang kedua adalah yang terminologi yang baru ini adalah chronic coronary syndrome. Nah, ini dua-duanya masuk ke dalam payung coronary artery disease. Ini adalah sebuah proses patologis yang ditandai dengan adanya plak arteriosklerotik akumulasi dan yang pada arteri epikardial itu bisa obstruktif atau non obstruktif. Nah, akumulasi dari plak ini bisa dimodifikasi maupun bisa beregresi dengan perubahan lifestyle, pharmacological therapy, bahkan sampai revascularization. Bisa plaknya stabil atau regresi. Nah, clinical presentation-nya bisa akut ataupun kronik kalau datang ke rumah sakit atau datang ke teman-teman sejawat. Nah, dari CAD ini bisa menjadi unstable, yang menjadi acute thrombotic event, caused by plaque rupture atau erosion. Tapi beberapa subset kondisi pasien bisa menjadi kronis dan khususnya progresif. Jadi kondisinya tidak stabil dan bisa menjadi serius. Nah, namun mostly sebenarnya silent period yaitu untuk perjalanan penyakitnya. Nah, yang kita bicarakan adalah yang di sini. Jadi sebelum terjadinya acute event, jadi sudah ada progresivitas dari tumpukan plak. Ini salah satu patogenesisnya ya. Jadi adanya oksidasi LDL masuk ke dalam subintimal, adanya makrofag alteration, terus kemudian menjadi lipid core segala macam menumpuk menyempit pembuluh darah. Pada sewaktu-waktu bisa jadi pecah pembuluh darahnya, tumpukan dari plak ateromanya ini menjadi ACS. Nah, yang kita bicarakan adalah di sini. Sebenarnya prosesnya ini berjalan terus-menerus seiring berjalannya usia mulai dari dekade kedua. Nah, kita bisa deteksi bagaimana kita deteksinya dan memprevent ini jangan sampai terjadi event yang meningkatkan mortalitas dan morbiditas dari pasien. Seperti itu. Nah, dari taksonominya sendiri, jadi atau klasifikasi penamaan, coronary artery disease dibagi menjadi CAD, CCS atau chronic coronary syndrome yang baru ini, dan acute coronary syndrome. Kalau CCS bisa obstruktif ataupun INOCA. INOCA ini ischemic without atau with non-obstructive coronary artery. Jadi adanya iskemia, tapi sebenarnya tidak ada lesi yang benar-benar obstruktif dalam pembuluh darah. Kalau ACS ya bisa menjadi STEMI sendiri, UAP, STEMI atau spontaneous coronary artery dissection, atau bahkan INOCA, iskemia yang menjadi myocard infarct. Nah, itu nanti mungkin kita tidak bahas di forum ini. Oke, nah yang kita bicarakan adalah subset yang pertama, yaitu stable angina yang dulu disebut stable angina, yang sekarang disebut adalah chronic coronary syndrome, karena sebenarnya proses itu terus berjalan secara kronis dan tidak bergejala yang hebat sekali sudden onset seperti pada stable angina, STEMI atau STEMI. Nah, ini perjalanan secara natural history-nya. Kalau pada pasien dengan subclinical phase, jadi pasien belum ada gejala, terus kemudian dideteksi secara awal, mungkin butuh, dan kita bisa turunkan resikonya untuk terjadinya peningkatan cardiac risk ya.
death atau myocardial infarction atau komplikasi dan yang menyertainya dengan lifestyle changes, adequate terapi, dan prevensi sekunder, contohnya dengan aspirin, statin, dan sampai appropriate revascularization, tentunya yang hijau ini cardiac risk atau death dan myocardial infarction-nya bisa turun insidennya. Tapi kalau misal kita tidak kontrol, bisa jadi terjadi ACS, bahkan butuh revascularisasi di sini. Dan kemudian kalau misal tidak terkontrol bisa jadi ACS, kemudian tidak terrevascularisasi dengan baik, ACS lagi baru revascularisasi, tentunya cardiac risk-nya makin tinggi. Dan di sini kalau sudah terjadi ACS, biasanya butuh long standing diagnosis dan treatment seperti itu. Jadi tujuan kita adalah jangan sampai pasien tersebut ACS seperti itu. Nah, 6 clinical skenario pada pasien pada klinik ya, ini yang biasanya datang ke klinik dengan suspected ada CCS atau chronic coronary syndrome. Terutama pasien dengan suspected CAD atau stable anginal symptoms atau dyspnea. Nah, ini yang baru ini. Dyspnea itu bisa menjadi salah satu tanda adanya pasien tersebut mempunyai coronary artery disease. Kemudian new onset heart failure atau LV dysfunction suspected karena CAD. Kemudian pasien pernah direvascularisasi karena ACS atau pasien dengan ACS tapi simptomnya stabil dalam 1 tahun. Kemudian dengan initial diagnosis atau revascularization lebih dari 1 tahun, atau pasien dengan angina atau suspected vasospastic atau microvascular disease. Ini yang baru yang terasosiasi dengan angina without non-obstructive coronary artery disease. Yang biasanya secara prognosis lebih baik daripada yang koronarinya benar-benar terlihat artinya ateroma yang signifikan. Ataupun pasien dengan asimptomatik yang detected adanya CAD pada screening, contohnya pasien pasien dengan medical check up segala macam, dengan positive ischemic test atau new regional perfusion abnormality di echo, ada masalah di situ, tapi pasiennya belum ada gejala. Nah, kemudian pasien ini asimptomatik tapi detected CAD. Nah, kalau yang subset pertama pasien dengan gejala angina. Nah, pasien dengan gejala angina yang curiganya angina karena CAD. Nah, angina itu berdasarkan ISC secara klasik didefinisikan menjadi masuk dalam typical angina itu 3 dari 3 gejala ini harus terpenuhi. Jadi adanya nyeri di dada yang berat di dada depan bisa nembus ke belakang, menjalar ke leher, jaw, ke bahu ataupun ke lengan tangan, dan dipresipitasi oleh physical exertion, ya, aktivitas fisik makin tinggi, makin berat, makin sesak, makin nggak enak. Dan enak kan kalau misalnya istirahat atau dengan nitrate. Nah, atipikal kalau 2 dari 3 ini terpenuhi, kalau non-anginal chest pain ini tidak terpenuhi tidak terpenuhi semuanya atau hanya 1. Nah, ini gradingnya berdasarkan Canadian Cardiovascular Society disebutkan mulai dari grading 1 sampai 4, paling berat yang 4 ya, berapa istirahat aja sudah angina gitu, tidak butuh aktivitas fisik untuk mencetuskan angina. Nah, problemnya pasien dengan CAD ini sering datang dengan gejala yang atipikal atau non-anginal chest pain ya. Dan 10-15%-nya ini baru typical angina. Jadi ini sebagai tantangan diagnosis tersendiri atau mengetahui pasien itu angina atau bukan. Nah, ini kita bisa lihat more than half patient ini tidak with daily angina, ini unrecognized ya, underrecognized. Jadi pasien mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan treatment yang teroptimalisasi. Jadi daily angina ternyata appropriate treatmentnya yang terdeteksi hanya 12,5%. Jadi kurang dari setengahnya mendapatkan treatment yang optimal seperti itu. Selanjutnya ini multiple phases of angina, ini tantangan tersendiri juga. Tadi disebutkan ternyata gejalanya tidak khas ya, tidak semuanya khas. 66% memang chest tightness atau heaviness, chest pain. Yang mungkin kita sering tidak begitu memperhatikan adalah pasien kesulitan bernafas atau pasien lemah, fatigue ya, arm pain atau berkeringat yang berlebihan, mual muntah karena ada rangsang simpatis parasimpatis yang berlebihan pada pasien dengan angina. Kemudian stress, anxiety atau bahkan gelisah ya, jaw neck pain. Nah, khususnya pada wanita ini gejala yang tidak khas, contohnya stress, fatigue ya, atau difficulty of breathing. Nah, ini pada pasien dengan angina, pada pasien dengan woman biasanya itu lebih tidak khas gejalanya. Dan banyakkan dokter mengira pasiennya sudah terkontrol, ternyata belum terkontrol. Yang diperkirakan terkontrol ternyata dari
harian ternyata daily angina, setiap hari ada gejala angina, cuma 37 yang ternyata sebenarnya benar-benar terkontrol. Weekly cuma 48%, monthly 80%. Nah, nanti kita bisa lihat link between angina and obstruktif CAD. Apakah ini benar-benar satu hubungan yang saklek gitu? Kalau ada obstruktif pasti menjadi angina. Ternyata hubungannya tidak segampang itu, tidak sekas itu. Atau pasien dengan angina itu ternyata penyebabnya bisa macam-macam. Ini contohnya subset stable angina pectoris, bisa karena tadi fixed atherosclerotic narrowing, bisa karena metabolic dysfunction, bisa karena vasomotor in presence of narrowing stenosis, bisa karena contohnya yang lain, vasospasm endothelial dysfunction sampai penyebab mikrovaskular. Jadi ini bukan sebuah penyebab yang direct. Kalau adanya penyempitan yang ada yang fix, tidak ada ruptur dari plak, kemudian menjadi pasien itu pasti angina. Ya itu iya, cuma ternyata penyebabnya bisa macam-macam. Dan clog pipe atau pipa yang buntu ini apakah masih relevan? Nah, ini kalau misal kita tahu pasien ACS ya, ACS kemudian stabilisasi, ada deposit kalsium, kemudian menyempit pembuluh darahnya, ini lebih rentan terhadap angina. Nah, ini apakah ini salah satu-satunya penyebab angina? Ternyata nanti kita lihat di slide selanjutnya. Jadi penyebabnya apa sih angina itu? Karena tidak seimbang antara oksigen supply dan energi demand. Nah, kalau misal dan ini obstruksi tidak pasti menyebabkan iskemia, atau tidak adanya obstruksi belum tentu tidak ada iskemia. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Dan kemudian adanya mismatch oksigen supply dan demand dengan iskemia, ini yang menjadi patofisiologi dari angina. Jadi kalau misal tidak seimbang oksigen supply dan oksigen demand-nya, contohnya oksigen supply-nya ada vasospasm, ada trombus, terus kemudian O2 demand-nya naik, load-nya tinggi, tensinya tinggi, heart rate-nya naik, kontraktilitasnya tinggi, dan preload-nya banyak ya, banyak cairan dalam sirkulatori tubuhnya, ya, O2 demand-nya pada jantungnya meningkat, menyebabkan iskemia, kemudian sodium induced calcium overload. Nah, ini dan mekanisme yang penting yang nanti kita bahas dalam terapi ya. Kemudian impaired diastolic relaxation menyebabkan ini meningkatkan diastolic wall tension, microvascular flow-nya turun. Ya, ini terus muter-muter terus dapat menyebabkan angina yang tidak selesai-selesai. Oke. Kemudian coronary circulation ini, problemnya ternyata tidak hanya di epicardial artery, bisa jadi di prearteriolar sampai microcoronary circulation. Jadi kalau misal ini yang dideteksi ya, kalau misal epicardial artery bisa dicek menggunakan FFR, ini fractional flow reserve. Kalau misal di sini semuanya bisa dicek menggunakan coronary flow reserve, yang mungkin jarang dilakukan. Padahal ini penting untuk melihat problemnya ternyata tidak hanya di epicardial artery, bisa jadi di prearteriolar sampai mikrosirkulasi. Nah, ini gambar yang sangat bagus yang merepresentasi bahwa yang sebenarnya dilihat menggunakan CT angio atau angiografi koroner ini mungkin hanya makrosirkulasi saja. Sedangkan coronary circulation bisa banyak sekali, bisa kecil sampai yang kecil-kecil ini. Problem bisa sampai ke mikrosirkulasi yang kecil-kecil seperti ini. Nah, kemudian ini kita lihat untuk salah satu mendeteksinya dengan fractional flow reserve dengan melihat perbedaan tekanan antara di distal adanya ateroma dan proksimal. Kalau misal ternyata dia kurang dan 0,8, jadi kemungkinan ini menyebabkan iskemia di ujung-ujung di distal dari adanya ateroma. Tapi kalau misal ini tidak terlihat di conduit vessels-nya, bisa jadi ternyata problemnya di mikrosirkulasi seperti itu yang menyebabkan iskemia atau infarknya bisa jadi cuma subendokardial. Oke, jadi ini origin dari angina bisa macam-macam. Yang kita sering tadi oklusif, bisa spasm, bisa coronary circulation, bisa microvascular spasm sampai abnormal vasodilatation. Jadi ini menyebabkan yang menyebabkan gangguan dari mikrovaskular bisa karena ini yang kita tidak deteksi biasanya karena ventricular hypertrophy, reduced diastolic time, calcium overload dan segala macam yang lain. Ini penyebab-penyebab macam-macam menyebabkan angina. Ini sekali lagi tidak dan secara struktural dan fungsional, struktural itu adanya plak yang kelihatan, tapi sebenarnya belum tentu kelihatan
plak kalau bisa, maksudnya kalau misal pasien angina belum tentu plaknya itu harus ada gitu. Khususnya kalau pasien sudah terjadi ini yang subset yang apa namanya yang mungkin jarang kita dengar, yaitu yang baru adalah MINOCA. Jadi adanya myocardial infarction tapi adanya stenosis dari coronary arterinya tidak lebih dari 50%. Seperti itu. Jadi bisa menyebabkan infak, tapi sebenarnya plaknya cuma sedikit atau enggak sampai 50%. Oke, ini mungkin lanjut saja. Nah, approach-nya bagaimana pada pasien? Jadi yang pertama adalah kita penting untuk melihat pasien mulai dari symptoms dan clinical investigation. Kalau pasiennya masuk ke dalam unstable angina, ada curiga ACS, ya masuk ke follow tata laksana ACS ya, unstable angina, STEMI atau STEMI atau yang lain. Kemudian comorbidity atau quality of life. Kemudian kalau misal curiganya pasien apa namanya dengan end stage disease atau punya comorbid yang sangat berat, kalau revascularization life expectancy-nya juga tidak terlalu tinggi, revascularization futile, kemudian kita mungkin butuh optimalisasi medical terapi aja. Kemudian kalau yang lain lebih bagus kita cek secara lengkap EKG, biochemistry, X-ray, echo. Nah, kalau misal LVEF-nya kurang dari 50%, lebih baik di tata laksana sesuai tata laksana dengan adanya gangguan sistolik. Contohnya pada pasien heart failure. Terus kemudian kita cek pretest probability dan clinical likelihood. Nah, ini apa? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemungkinannya pasien tersebut ada CAD atau bukan. Nah, ini kita ada tabel yang sangat menarik. Nah, ini kalau misal kemungkinan CSP-nya bukan karena CAD ya, kita investigate apa namanya appropriate cause-nya dengan yang lain. Nah, untuk diagnostic approach-nya kita harus tawarkan diagnosis testing. Kalau misal dia ternyata kemungkinannya rendah, dan untuk memastikan ini apa namanya CAD atau bukan, nah paling bagus sekarang adalah coronary CTA. Nah, nanti kita bahas alasannya kenapa. Terus kemudian kalau misal ternyata makin tinggi lagi clinical likelihood-nya, nah, bahkan bisa dites menggunakan testing for ischemia ataupun sampai invasif angiografi. Nah, kita nanti bahas beberapa contoh-contohnya. Kemudian step 6 ya terapi yang apa namanya appropriate berdasarkan simptom. Ini kalau misal sekali lagi kalau pasien curiga ACS ya langsung dicek troponin sarannya dan dengan high sensitivity untuk dan kemudian untuk meroll out chest pain-nya unstable-nya ini karena ACS atau bukan. Kalau misal ternyata ini pasiennya stabil ya dicek lengkap sarannya ini kelas 1B, 1A semuanya rekomendasinya kelas 1, blood count, fungsi ginjal, lipid profile, A1C atau gula darah kalau misal pasien tersebut apa namanya curiga diabetes, kemudian thyroid function. Terus kemudian ini cek EKG. Kemudian kalau pasien tidak stabil ya sarannya cepat segera di EKG untuk menentukan ini ACS atau bukan juga. Salah satunya dengan EKG. Kemudian kalau pasien ternyata SVT, nah kemudian ST depresi atau ST segment alteration pada SVT ini ternyata bukan menjadi dasar, oh ini CAD ini karena ada ST depresi atau alteration dari ST segment, padahal pasien itu SVT lagi. Nah itu menjadi dasar pasien, oh ini CAD. Kemudian echo juga bermanfaat untuk melihat cross of angina yang lain, melihat adanya regional wall motion abnormality, kemudian cek ejection fraction-nya dan diastolic function-nya. Oke, X-ray penting untuk pasien untuk melihat kalau misal kemungkinannya apalagi ada pulmonary disease. Nah, problem di diagnosisnya kadang-kadang pasien kita overdiagnose atau underdiagnose. Nah, pada penelitian ini ada pasien dengan sudah apa namanya diketahui without ya tidak diketahui adanya CAD, kita cek non invasive testing dengan non invasive testing contohnya ya pemeriksaan klasik, anamnesis, pemeriksaan fisik dan lab yang lain tanpa belum sampai CT angio ya ini. Terus kemudian dicek ternyata 39 sampai hampir 40% ini ternyata tidak no CAD gitu. Padahal pasiennya apa namanya dicurigai CAD. Jadi kadang-kadang kalau langsung di elektif cardiac ternyata 40% ini tidak CAD. Kemudian kalau misal dengan rapid chest pain clinic, pasien dengan di screening anamnesis, pemeriksaan fisik dan dicek di follow up primary NP-nya dengan death due to CAD atau CS apa namanya ternyata dari yang 8 ribuan ini 32,4-nya ternyata terdiagnosis non cardiac chest pain padahal sebenarnya pasien tersebut meninggal dengan CAD atau CS. Apalagi kalau pasien multiple comorbidities dengan CKD stage 5 yang gejalanya nggak khas, kemudian DM apalagi pada wanita juga.
Ini problem in diagnosing-nya sudah saya jelaskan sebelumnya. Tadi hanya yang tipikal angiona cuma 10-15%. Nah, ini kualitas probability. Jadi kalau pasien datang, kita bisa cek usianya dan gejalanya. Kalau misal dia tipikal 30, usia 50%, kemudian gejala angina-nya atipikal. Nah, ini sudah lebih dari 15%, kemungkinan kita harus periksakan lebih dan tata laksana yang lebih kecurigaannya lebih tinggi gitu terhadap CAD daripada yang masih hijau muda di bawah 15% atau bahkan sampai kurang dari 5%. Nah, ini kalau masuk dalam 5-15% kita sesuaikan dengan clinical likelihood-nya. Nah, ini apa clinical likelihood? Kita cek. Nah, ini kalau pasien 5-15% tadi, ya kita cek kalau pasien faktor risikonya banyak. Dyslipidemia, CVD, rokok, resting ECG-nya ada Q-wave, atau LV dysfunction, kemudian ECG-nya normal pada exercise ECG, coronary calcium-nya juga ada. Nah, kemungkinan pasien ini likelihood-nya untuk tinggi untuk CAD. Kalau misal normal ECG-nya atau tidak ada coronary calcium-nya pada CT, kemungkinannya rendah. Nah, ini yang disarankan dari ISC. Jadi pasien untuk mengevaluasi sebenarnya disarankan non-invasif dulu, yaitu dengan tadi kalau misal secara anatomis kita bisa lihat dengan coronary CT angio. Dan kalau secara fungsional, benar-benar nggak sih lesi ini atau masalah di pasien ini menyebabkan dia iskemia atau bukan? Itu dengan stress ekokardiografi, dovitamin stress echo, stress CMR atau cardiac MRI sampai perfusion changes. Nah, kalau invasif bisa intracoronary angiography dengan FFR, fractional flow reserve, sampai invasif dengan untuk melihat adanya stenosis beneran apa enggak pada pasien tersebut dengan intracoronary angio. Nah, ini intinya pada pasien dites secara dengan dari analisis pemeriksaan fisik dan penunjang, kita optimalisasi kalau bisa menggunakan non-invasive testing, drug terapi, kemudian kalau misal ongoing symptoms-nya makin tinggi, masih ada, dapat disarankan invasive coronary angiography. Apalagi kalau pasien memang high clinical likelihood and severe symptom, kemudian typical angina at low level, cuma exercise dikit atau aktivitas dikit sudah angina. Kemudian LV dysfunction suggestive CAD. Kemudian kalau stenosis lebih dari 90%, ya udah langsung revaskularisasi sarannya. Kalau misal belum, mungkin butuh drug terapi dulu dan cek dievaluasi. Nah, ini CT angio jadi naik levelnya dari kelas 1. Ini untuk melihat adanya secara anatomis adanya masalah di coronary epicardial. Ini di LAD ada stenosis di sini, ada plak, kemudian di visualisasi dari angio sudah ada plak juga di pasien. Ini untungnya apa? Dia high sensitive, dia bisa merule out adanya plak atau tidak. Jadi kalau misal ternyata pasien tidak ada plak, bersih gitu, tidak ada coronary kalsiumnya ada, jadi kemungkinan pasiennya ya rendah sekali untuk ada masalah di epikardialnya, ada masalah penyempitan di pembuluh darah koronernya. Bisa mengevaluasi plak dan bisa alternatif daripada dilakukan invasif. Dan ya pasiennya ini negatifnya ada radiasi, pasien karakteristiknya harus dilihat dan tidak bisa melihat secara fungsional ini plaknya menyebabkan iskemia atau enggak. Jadi pasien yang plaknya tinggi ternyata ya secara gejala tidak bermakna seperti itu. Kemudian ini high sensitive untuk roll out CAD. Kita bisa lihat di sini. Jadi kalau pasien dengan memang negatif hasilnya ya biasanya tidak ada stenosis dan tidak butuh pemeriksaan lanjutan, biasanya excellent prognosis. Tapi spesifisitasnya rendah. Kalau misal 50-90% ya butuh functional testing atau testing lain yang lebih lanjut. Contohnya CT guided FFR, CT myocardial perfusion sampai intracoronary angiography. Cuma ini paling tinggi untuk sensitivitas. Kalau misal tidak ada, kadang-kadang tidak ada plak, ya bisa kita rule out pasien tersebut ada CAD. Ini evaluasi plak, ya, jenisnya bisa macam-macam ya. Mungkin tidak perlu dibicarakan. Dan ini bagusnya untuk pasien bisa dilihat dari non classified sampai plak yang higher hazard hazard risk ya, high risk plak. Jadi kalau misal pasien dengan plaknya itu bentuknya bisa macam-macam. Kalau misal bentuknya makin banyak dengan lebih dari sampai dengan 2 high risk plak, ini incident risk of MIS
yaitu pasien death, MI atau serangan jantung itu sangat tinggi dibandingkan dengan yang plaknya tidak lebih dari 9,17 kali hazardnya. Oke. Ini safety-nya sekarang ya tergantung center sih, tapi ini bisa rendah ya, radiasinya bisa sampai 10 milisievert untuk without impairment of image quality. Dibandingkan dengan chest X-ray, sebenarnya CT angio bisa 100 sampai 200 kali ini dosis radiasinya. Tapi tergantung center. Dan kalau pasien dengan irregular heartbeat, obesity, not cooperative, bahkan post PCI kadang-kadang tidak bermanfaat. Apalagi kalau pada pasien dengan post PCI nggak bisa lihat ada stent trombosis di balik stentnya seperti itu. Kalau yang lain ya hasilnya mungkin kurang bagus dilihat di CT koroner. Oke, yang lainnya ini mungkin tidak kita bicarakan. Jadi modalitas yang lain yang bisa dipakai untuk mendeteksi ini benar-benar bermakna nggak plaknya atau iskemianya. Oke, kita lanjut untuk mempersingkat. Ini anti-iskemik guideline-nya. Jadi tidak ada kombinasi obat yang terbaik ya. Yang penting kita melihat kondisi pasien dan optimalisasi pengobatan sesuai karakteristik dari pasien dan komorbiditas dan pasien profilnya harus kita lihat. Apalagi kita juga harus perhatikan drug interaction. Ada beberapa kombinasi obat. Nah, sebelum kita ngomong pengobatan, kita harus perhatikan dulu lifestyle modification. Jadi sebelum lifestyle modification ini on top of medical treatment. Jadi kalau misal pasien tetap harus di edukasi untuk henti rokok, kemudian healthy diet, physical activity, healthy weight, dan yang lain. Dan kita jangan sampai kita tanya pasien tersebut pasien merokok apa enggak. Kadang-kadang kita lupa tanya pasien merokok apa enggak, kemudian harus di stop rokoknya dan kemudian di follow up apa merokok lagi apa enggak. Ini karena meningkatkan faktor risiko pada pasien, endothelial dysfunction dan segala macam yang lain menyebabkan kerusakan dari endotel, ya plaknya makin nambah. Nah, ini yang perlu kita tanya sehari-hari ini, apakah kita juga menjalankan healthy diet karakteristiknya dengan seperti ini. Nah, ini memang banyak kriterianya. Apakah sehari-hari kita mengkonsumsi ini? Nah, ini ada opsi-opsi untuk menurunkan resiko dari adanya plak akumulasi dalam pembuluh darah sampai sangat detail ya, sampai saltnya bagaimana, alcohol consumption, energy dense food, contohnya minum-minuman yang manis, kemudian makan fish, bagaimana makan kacang-kacangan disarankan, vegetables dan segala macam. Ini bisa jadi referensi kita untuk hidup lebih sehat juga. Kemudian ini tadi lifestyle modification ini kelas 1A, sampai bahkan di luar negeri vaksin influenza ini direkomendasikan pada pasien CCS. Tapi di Indonesia ya belum berjalan. Nah, untuk pharmacological treatment-nya bagaimana? Ini fungsinya untuk mereduce angina symptoms, reduce exercise induced ischemia, sampai prevent cardiovascular event. Nah, ini pada terapi yang klasik, yaitu memodulasi hemodinamik. Yang kita tahu tadi di patofisiologi adalah tidak seimbangnya O2 supply dan demand. Yang kita bisa modulasi adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara supply dan demand-nya. Contohnya dengan mengurangi preload, dengan nitrate contohnya, atau mengurangi dengan CCB juga. Kemudian dengan menurunkan heart rate ya, beta blocker, non-hydroxyuridine CCB, fungsinya untuk mengurangi heart rate dan untuk memperpanjang fase diastolik, di mana fase diastolik ini penting buat perfusi ke pembuluh darah koroner seperti itu, mengurangi kontraktilitas, beta blocker, dan dihidropyridin dan CCB. Nah, seperti itu. Nah, ini yang klasik. Dan secara terapi, secara per pasien kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya standar terapi yang nomor 1 biasanya beta blocker atau CCB. Kemudian kalau high heart rate bisa beta blocker atau non-dihidropyridin CCB, bisa dikombinasikan dengan beta blocker dan CCB. Kalau misal low heart rate bahkan kurang dari 50 BPM bisa diberikan dihidropyridin CCB, di switch tulan atau yang lain. Kalau misalnya ada LV dysfunction, sarannya digunakan beta blocker dulu karena ini terbukti untuk mereduce mortality dan morbidity pada pasien dengan heart failure. Low blood pressure ya low dose, semuanya low dose beta blocker atau low dose non dihidropyridin CCB. Selanjutnya bisa switch ke kelas 2. Kelas 2 itu fabradin, ranolazine, trematazidin. Nah, nanti kita bicarakan di slide selanjutnya. Ini apakah kombinasi dari obat itu sangat bermanfaat? Ternyata
dari Roberto Ferrari ini mantan chief dari ISC, presiden ISC, ternyata setelah 50 tahun penelitian ternyata tidak ada data yang sangat cukup untuk melihat efikasi dari anti-anginal agent. Contohnya yang disebutkan di sini adalah beta blocker, kalsium antagonis, channel CCB ya, kalsium channel inhibitor, kalsium channel blocker, dan fabradin. Dan beberapa kombinasi ini berdasarkan bukan 100% dari evidence, tapi dari clinical belief, dari lihat klinis pasiennya ternyata membaik, ya dilanjutkan secara guideline. Dan dari sini disarankan treatment berdasarkan personalized dan berdasarkan individual, bagaimana melihat patofisiologi, mekanisme atau komorbiditas yang pada pasien, dan dicocokkan untuk menyesuaikan terapi yang cocok kepada pasien. Ini apakah terkontrol atau optimal? Nah, ini artikel klasik, ternyata dari beta blocker, CCB, dan nitrate, ternyata anginal simptomnya masih ada. Bahkan kalau dikombinasikan dengan beta blocker dan many CCB, kadang-kadang CCB yang non-hydropyridine, wah ini bahaya, bisa menyebabkan avenodal conduction dysfunction, sampai menurunkan heart rate atau blood pressure yang sangat bermakna, karena ini kan hemodynamic modulation. Seperti itu. Kemudian, walaupun sudah dilakukan PCI, ternyata dengan obat-obatan yang maksimal ini ternyata masih bergejala. Kelas 3, kelas 4. Bahkan ada yang sampai kelas 4. Sedikit sekali walaupun kelas 4, kelas 2, kelas 1, ya pasien masih bergejala gitu. Jadi, apa masalahnya? Jadi pasien masih memiliki angina walaupun sudah diberikan medikasi yang optimal. Masalahnya bisa jadi masalah tidak bisa mentoleransi masalah hemodinamik, bisa bradikadia, beta blocker, non-dihydrobiretin CCB. Kemudian hipotensi CCB dan nitrate worsening heart failure, beta blocker atau non-dihydrobiretin CCB. Kemudian tidak bisa mentoleransi side effect-nya, headache, flushing, bronchospasm, fatigue atau impotensi. Dan pada pasien bisa jadi tidak ditoleransi pada long acting nitrate, itu tubuh tidak berefek lagi kalau udah adanya penggunaan lama nitrat. Nah, ini ada beberapa, mungkin saya bahas sedikit aja bagaimana patomekanisme farmakodinamiknya beberapa obat generasi yang baru. Ini ivabradin, ini fungsinya untuk mengalter atau memblok dari channel IF ya. Untuk IF ini fungsinya untuk memasukkan natrium di dalam nodus SA. Ini fungsinya untuk menghambat atau menurunkan heart rate yang distimulasi oleh adanya masuknya natrium pada pada channel IF ini. Jadi channel IF ini adanya di nodus SA untuk mengautomatisasi menyebabkan jadi denyut jantung ini otomatis berdetak gitu. Jadi otomatisitas pada nodus SA ini dipengaruhi oleh IF channel ini. Kalau misal diblok ya biasanya makin rendah heart rate-nya. Dan ini bermanfaatnya karena dengan menurunkan heart rate ini tidak terlalu memodulasi tekanan darah. Nah, ini pada ivabradin. Seperti itu. Kemudian ini disebutkan pada penelitian Clarify, walaupun sudah beta blocker terapi, ternyata dengan heart rate di atas 70 beat per menit ternyata masih tinggi insiden angina ya. Makanya dipropose ivabradin ini untuk menurunkan heart rate jangan sampai di atas 70 beat per menit. Ini sudah masuk dalam kelas 2A, apalagi pada pasien dengan low blood pressure. Low blood pressure karena ivabradin, ranolazine, dan trimetazidin ini tidak mengalter atau merubah blood pressure pada pasien, tidak terlalu berpengaruh. Sedangkan kalau beta blocker, CCB itu bisa menyebabkan penurunan tekanan darah yang bermakna. Ini bisa mengimprove myocardial perfusion. Kita lihat diastolic perfusion time-nya lebih panjang setelah 3 minggu ivabradin. Diastoliknya lebih panjang artinya banyak perfusi yang masuk ke dalam koroner. Jadi lebih bagus perfusi ke dalam jantungnya. Dan meningkatkan signifikan improvement di physical activities di plus ivabradin plus beta blocker ya. Ini dibandingkan dengan beta blocker alone. Ini signifikan time total exercise duration, limiting dan yang lain-lain. Ini dari double blind randomized penelitian dibandingkan dengan placebo dan ivabradin yang dua-duanya sudah dipakai beta blocker. Kemudian
Ini juga mengimprove residual ischemia post PCI. Nah, seperti itu, post PCI juga meningkatkan workload, greater workload without sign of ischemia pada pasien dengan ivabradin, dan meningkatkan ini proporsi pasien dengan free angina within visit. Dengan adverse event-nya juga turun. Nah, ini masalahnya kalau pada ivabradin ini tidak serta-merta menurunkan, ternyata dari penelitian menurunkan mortalitas dan morbiditas pada pasien. Nah, ini masih perlu dikaji lebih lanjut, bahkan bisa meningkatkan adverse event yang cukup serius, contohnya atrial fibrillation. Ini tahun 2020 ya. Ini dari penelitian. Oke, yang selanjutnya adalah kita membicarakan tentang metabolic modulation. Metabolic modulation dengan trimetazidin. Jadi trimetazidin ini adalah apa? Ini adalah, mohon maaf, ini mungkin slide yang agak penuh, cuma intinya tubuh sel jantung itu membutuhkan ATP atau energi untuk kontraksi. Energi ini dihasilkan oleh dua jalur, yaitu adalah fatty acid dan kemudian glukos, jalur pathway. Nah, dua-duanya ini menghasilkan asetil-CoA masuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs akan menghasilkan ATP yang menghasilkan energi. Nah, pada fatty acid, kalau tidak jalan berarti maaf. Nah, pada saya udah sampai yang trimetazidin. Bentar, maaf, slide-nya stuck ya. Oke. Mungkin sedikit. Jadi tadi disebutkan bahwa trimetazidin itu ini secara fisiologis dulu. Secara fisiologis pembentukan energi tadi dihasilkan oleh ATP ya. ATP tadi dihasilkan oleh karena dua jalur, fatty acid dan glukos. Nah, pada fatty acid ini membutuhkan 23 oksigen untuk menghasilkan 105 ATP. Kalau misal glukos ternyata membutuhkan hanya 6 oksigen untuk memproduksi 31 ATP. Jadi lebih efisien untuk metabolisme glukos ternyata untuk memproduksi ATP. Nah, dua-duanya ini tadi kan masuk ke siklus Krebs menghasilkan ATP. Nah, ada hal yang unik pada pasien, pada orang-orang normal, yaitu kalau misal salah satunya disupresi, dan misal contohnya fatty acid oksigenasinya naik, glukos oxidation-nya turun. Dan kalau yang satunya naik, glukos oxidation-nya naik, fatty acid oksigenasinya turun. Ini Randall cycle, yang disebut Randall cycle. Nah, ini penting buat mekanisme obatnya. Nah, pada pasien dengan iskemia, problemnya apa? Jadi terjadi metabolisme anaerob. Jadi glikosisnya turun, dengan yang aerob, oksigennya nggak ada, bisa menyebabkan akumulasi dari laktat dan hidrogen. Laktat dan hidrogen ini menyebabkan asidosis dan menyebabkan nyeri pada pasien anginanya itu. Dan juga menurunkan ATP. Nah, di sisi lain juga meningkatkan fatty acid metabolisme yang kita tahu tidak efektif, meningkatkan butuh-butuhnya oksigen, dan kemudian energinya juga tidak sebanyak kalau glukosa. Nah, secara teoritis, jadi bagaimana mengoptimalisasi secara metabolis. Ternyata caranya adalah mengubah dari oksidasi fatty acid menjadi glukosa. Nah, dengan mengoptimalkan tujuannya adalah mengoptimalkan jumlah oksigen yang dibutuhkan dan menghasilkan ATP yang lebih banyak gitu dengan metabolisme glukosa, dengan menghidisi oksidasi dari fatty acid. Ini akan menstimulasi oksidasi dari glukosa, Randall cycle, dan menurunkan juga laktat dan hidrogen production. Jadi ini trimetazidin ini menghambat oksidasi dari fatty acid yang diharapkan meningkatkan metabolisme atau oksidasi glukosa, dan ditandai dengan dihambatnya enzim 3-ketoasil-CoA tiolase. Nah, mungkin langsung saja ini hasilnya apa? Dari meta-analisis dari Dr. Song Peng di Wuhan ini tahun lalu, ini menjadi 2 tahun lalu. Ini menjadi dasar pembentukan masuknya trimetazidin sebagai second line terapi buat di angina, karena bisa menurunkan number of anginal attack, anti-GUs, longer time to 1 milliliter ST depression. Jadi kalau pasien exercise ECG, dia bisa ST depresinya makin turun.
tidak cepat gitu, total work-nya dan segala macam. Nah ini mungkin terakhir ranolazine. Ranolazine ini uniknya adalah dia satu-satunya generasi 2 anti iskemia yang di ACC atau disetujui oleh 3 organisasi besar atau international guideline yang besar, AHA, ACC, ISC, dan NICE. Tiga-tiganya di yes ini. Sedangkan ivabradine dan trimetazidine yang tadi disebutkan belum semuanya ter-approve gitu. Ini tujuannya yang kita tahu tadi secara fisiologi bahwa kalau misal terjadinya iskemia ini mengalter atau membuat LED atau sodium channelnya bermasalah. Sodium channel bermasalah. Natrium banyak masuk dalam sel, tubuh berespon untuk mengeluarkan natrium. Nah, mengeluarkan natrium diganti dengan apa? Kalsium, dengan adanya natrium kalsium exchanger. Nah, banyaknya kalsium dalam sel ini menyebabkan masalah karena menyebabkan electrical instability, mechanical dysfunction, dan oksigen supply dan demand-nya juga naik. Jadi ini dihambat untuk mencegah supaya natriumnya tidak terlalu banyak masuk dengan ranolazine, intinya seperti itu. Nah ini beberapa studinya, ini nama-namanya sangat bagus ya, Carissa, Merissa, Erika. Ini pada studi ranolazine. Ini dapat mengurangi penggunaan NTG atau short acting anti angina pada setelah 12 minggu penggunaan, itu sangat bermakna. Dengan ini makin tinggi dosisnya ternyata makin rendah itu angina attack-nya dan penggunaan nitrogliserin. Ini juga maaf ini pada ya angina frekuensi dan NTG use sama. Oke, bermakna. Kemudian, nah ini outcome-nya ternyata CV death, MI dan recurrent iskemia setelah 12 bulan ternyata daripada placebo ranolazine diberikan 2 kali sehari, ternyata relative risk reduction-nya turun sampai 14% dan bermakna untuk menurunkan CV death, cardiovascular death, MI atau recurrent iskemia. Ini pada mikrovaskular juga bermanfaat ternyata. Nah, ini data objektifnya dibandingkan dengan placebo. Nah, sehingga beta blocker atau CCB dengan ranolazine ini menunjukkan benefit across all outcomes, sedangkan kalau long acting nitrate, trimetazidine atau ivabradine, nicorandil masih terbatas. Ini dari meta analisis. Jadi yang dipropos bahkan dari tahun 2019, Dr. Manolin mempropos kalau misal blood pressure-nya di bawah 100, HT-nya di atas 60, blood pressure-nya di bawah 120, sistoliknya langsung diberikan ranolazine atau ivabradine. Bahkan kalau misal HT-nya rendah dan systolic blood pressure-nya di bawah 120, bisa first line-nya diberikan ranolazine. Ini yang dipropos dari Dr. Manolis. Tapi ya belum dipakai di guideline seluruh dunia. Nah ini jadi kesimpulannya treatment berdasarkan karakteristik pasien dan problem-problem yang ada pada pasien. Contohnya diabetes, intravascular angina dan segala macam. Ini kombinasi obat yang dapat disarankan. Oke, mungkin pembahasan terakhir pada hari ini mengenai iskemia trial. Jadi iskemia trial itu sebelum itu kita bicarakan tadi yang terakhir. Apakah dibutuhkan sampai butuh revaskularisasi? Jadi pasang PCI, pasang stent pada pasien dengan chronic coronary syndrome. Tujuannya sebenarnya apa sih memasang itu? Untuk mengimprove survival dan reduce CV death. Dan untuk improve anginal symptom dan quality of life. Ini ada banyak sekali penelitian yang terakhir iskemia trial di era intensive medical therapy. Jadi yang terakhir adalah iskemia trial. Mungkin langsung saja dari penelitian-penelitian yang ada, ini bahkan penelitian Bari, Fame, ini ternyata dengan memberikan optimal medical treatment versus yang satunya diberikan dipasang stent atau PCI pada pasien dengan stable CAD, ternyata sampai penelitian sebelum iskemia trial itu tidak menunjukkan perbedaan bermakna untuk memprevent adanya myocardial infarction di kemudian hari dan juga mortalitas. Walaupun secara angina relief-nya short term-nya bermanfaat. Quality of life juga favor PCI untuk meningkatkan kualitas hidup. Tapi untuk long term quality of life ya tidak begitu berbeda bermakna. Nah ini terakhir pembahasannya mengenai iskemia trial ini tahun 2019 yang lumayan menggemparkan dunia. Bagaimana sekarang saat ini dengan moderate iskemia on a stress test, apakah masih bermanfaat?
apakah ada manfaat untuk dilakukan cardiac catheterization dan revascularization selain optimal medical therapy. Nah, ini karakteristik pasiennya, inklusinya, dan moderate to severe ischemia berdasarkan pemeriksaan objektif. Terus kemudian juga eksklusinya seperti ini. Ya, bukan dengan pasien heart failure atau ACS dalam 2 bulan, EGFR-nya lebih dari 30 dan tidak ada PCI atau KBS dalam 1 tahun yang lalu. Ini ternyata primary outcome CV death dan hospitalization karena unstable anginanya dalam 4 tahun ternyata belum bermakna. Kemudian cardiovascular death atau myocardial infarction-nya pada awal-awal ternyata malah cardiovascular death-nya lebih tinggi pada PCI, kemudian menurun dalam 6 tahun diteliti ini post follow up, dan optical medical treatment-nya lebih tinggi ini untuk cardiac death-nya atau myocardial infarction-nya. Tapi ternyata dua-duanya ini ya semuanya tidak bermakna, p-value-nya 0,2. Jadi tidak terlalu berbeda bermakna. Jadi kesimpulan dari ischemia trial ini ternyata melakukan invasive strategi dibandingkan dengan initial konservatif terapi dengan obat-obatan tidak menunjukkan adanya penurunan reduce risk ya dalam 3,3 tahun mediannya untuk primary endpoint CV death, MI, hospitalization for unstable angina, heart failure seperti itu. Walaupun major secondary endpoint CV death atau MI. Ini kemudian bahkan tapi secara sudah diperkirakan bahwa general life dan quality of life ini secara statistik bermakna pada terapi yang pasien dengan diberikan PCI atau stenting sampai 3 tahun follow up. Nah, ini mungkin kesimpulannya sama. Jadi kalau pada symptom dan quality of life itu better PCI atau KBS for a period of time. Jadi pada beberapa waktu pasien-pasien memang bermakna lebih enak pasiennya tidak bergejala pada pasien dengan diberikan PCI atau KBS. Tapi bagaimana pada jangka panjangnya itu masih belum bisa disimpulkan gitu. Oke, mungkin beberapa slide terakhir. Jadi diingatkan bahwa adanya penyempitan pembuluh darah itu tidak serta-merta menyebabkan iskemia. Satu-satunya menyebabkan iskemia pada pasien, penyebabnya bisa macam-macam yang lain. Seperti itu. Dan ini modalitas terapi yang tadi sudah dijelaskan. Ada banyak sekali yang bisa kita berikan untuk menurunkan angina pada pasien, beta blocker, CCB, nitrate, ivabradin, trimetazidin maupun ranolazin. Nicorandil ini belum banyak studinya. Kemudian yang penting adalah disease modifying therapy, menurunkan secondary prevention dengan maksudnya serangan jantung pada pasien dengan ischemic risk yang tinggi dengan aspirin atau clopidogrel, menurunkan lipid dengan statin, ACE inhibitor atau beta blocker pada pasien kondisi dengan hypertension atau heart failure. Kemudian menurunkan kalau misal pasien tidak toleran dengan statin diberikan ezetimibe atau PCSK9 inhibitor. Dan diabetes sarannya diberikan SGLT2 inhibitor atau GLP-1. Ini treatmentnya iskemia ya ini di sebelah kanan sudah ini interaksi obat bisa dibaca. Jadi yang merah ini tidak disarankan digunakan bersama, yang disarankan digunakan bersama bisa yang hijau, beta blocker, vasochannel blocker, ivabradin, nitrate seperti itu. Oke, ini terakhir jadi dari kita harus melihat mekanisme, comorbidities, dan tolerability-nya dari pasien. Terapi mana yang cocok untuk pasien? Bisa dilihat pada di grafik ini. Dan chronic ischemia ini adalah multifaktorial dan long life dynamic syndrome dan membutuhkan tailored medical treatment dari setiap pasien dari awal pasien datang ke kita untuk mencegah adanya komplikasi pada pasien. PCI masih option pada pasien yang resisten to medical therapy. Demikian presentasi kami tentang CCS. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau jika dari kata-kata yang kurang bermakna. Kami sekiankan. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.